Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai all time high dan bear market. Bear market. Oke guys, sebelum kita ke chart, aku ingat satu hal. Aku lupa ya, screenshotnya itu udah di mana. Yang jelas itu masih sempat kemarin di reshare sama teman aku di grup, ya. Nah, di screenshot itu waktu itu aku share sekitar bulan Agustus atau Oktober, yang mana waktu itu ada aku ketemu yang bandar ya, mungkin tahu ya kalian ceritanya, yang penonton lama udah sering denger ya plannya, dan beliau mengatakan exit in December and go away gitu. Sebenarnya nggak go away banget sih, cuman dia bilang ya prepare aja, siapa tahu nanti di kuartal pertama masih ada lanjutan atau sisa-sisa bullish yang seperti 2018 gitu. Yang mana 2017 sampai Desember itu gila-gilaan naiknya. Kemudian di 2018 Januari itu masih ke peak atau ke puncak and then baru crash kayak gitu. Nah, siapa tahu masih ada yang kayak gitu, ya kan? Nah, cuman ya beberapa lagi aku ketemu insight, yang mana insightnya itu kemudian hilang begitu aja karena saking banyaknya ikut event, saking banyaknya orang yang aku temui, sehingga aku melupakan kata si bandar tersebut, si A tersebut gitu. Karena aku dengar yang dari B, dari C dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ya porto aku waktu Desember ya itu udah cuan gila-gilaan ya. Porto aku tuh naik sekitar 4 sampai 5 kali lipat. Itu bukan per koin ya, itu dari semua porto. Misalnya invest 500 juta gitu misalnya, ya udah jadi berapa, udah jadi 2,5 M misalnya, kayak gitu, 5 kali lipat gitu. Cuman yang menjadi permasalahan di sini adalah telat exitnya, dan ya aku nggak tahu akan malah dihantam bear market yang sebegitu parahnya seperti 2021 gitu. Nah, apakah akan ada second leg? Ya kita sama-sama nggak tahu, tapi kalau menurut analisa aku pribadi ya, ini bull run ini belum peaking. Karena apa? Karena aku lihat dari indikator yang ada di CoinGlass. Oke, kita lihat dulu kita lihat lagi ya indikatornya ya yang ada di CoinGlass ya. Nah, kita coba ke CoinGlass. Guys, ada yang lucu guys, ternyata indikatornya sudah dihilangkan dari CoinGlass. Kalian bisa lihat top cycle indicator ini udah nggak ke-detect. Nah, udah nggak ke-detect guys. Cuman yang masih ada itu ini P cycle top ya indicator, ini masih ada. Wah gila nih ya, ini benar-benar udah hilang atau gimana nih? Apakah mereka malu juga menampilkan itu sehingga banyak yang terkecoh? Karena itu baru muncul indikator baru itu di sekitar Januari ya. Jadi benar-benar mereka juga kayak bilang ini tuh belum bear market, bahkan belum pucuk gitu. Wah udah hilang nih. Nah ini yang aku bilang ya, kita kena gocek lagi di CoinGlass ini ya. Sebenarnya CoinGlass itu udah paling bagus sebenarnya untuk analisis, untuk data ya. Nah cuman memang nggak ada guys. Nah oke. Nah kalau kita memperhatikan dari indikator yang itu hilang, sebenarnya itu nggak masalah. Tapi nanti ya siapa tahu dia muncul lagi gitu kan, karena kita nggak bisa akses, karena mungkin kemarin ada sekitar 30 indikator. Dan aku nanti coba cari ya untuk di Twitter, kalau nggak salah itu aku masih post untuk indikatornya. Dan ya ternyata memang invalid dari indikator itu, tapi kita cuma belajar untuk menganalisa berdasarkan technical analysisnya juga dan liquidation heat mapnya. Oke, possible BTC akan ke 78.000 dalam waktu dekat dari liquidation heat mapnya di sini kalau kalian perhatikan. Dan juga ya banyak juga yang sebenarnya berspekulatif kalau BTC akan OTW ke 84 sampai 85.000 untuk menutup gapnya. Sebenarnya nggak salah ya, sebenarnya nggak salah. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, ini market kan udah terlalu ekstrim gitu ya. Nah, apakah ada possible untuk altcoins balik lagi gitu seperti kejadian di 2021? Karena banyak yang bilang, kok lu ngebandingkan 2021 dengan apa? Dengan 2020 2025 gitu. Kenapa? Ya sebenarnya sama ya kalau kita perhatikan ya. Nah, ini kita coba lihat ya, ini di Desember, bentar, Februari 2000. Oh, ini 2024. Kita coba untuk yang 2000 ini nggak bisa koin ini. Dot contohnya. Kita coba yang 2025 ya, 2021 ya. Nah, ini dia sempat crash guys ya. Ini puncuknya di Maret kalau nggak salah atau April. Ini apa nih?
Oke, di sini dia Mei, kemudian dia crash sampai Juli ya, kemudian dia all time high lagi. Jadi ini kan sebenarnya udah balik ke dasar yang sangat parah lagi gitu. Ya kemungkinan altcoin itu ya kurang lebih sama, minusnya ya 70 sampai 80% atau bahkan sekarang ada yang 80-an% atau 90% kayak gitu ya. Nah, habis itu dia bisa all time high lagi. Contoh lagi Fed mungkin. Ya, kita contohin aja ya. Kita cari contoh aja. Nah, mungkin ada yang bilang berspekulatif kalau ini nggak bisa kepake. Tapi ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kemudian ini di April 2021 dia picking, kemudian dia crash, sama timelinenya Juli seperti dot, kemudian dia naik lagi meskipun dia nggak all time high. Kemudian lagi contohnya Atom. Ya, kita coba contohin ya untuk altcoins, bisa nggak dia balik lagi kira-kira. Nah, untuk Atom dia peak pertama itu di Mei ya, kemudian dia ikutan crash juga ya, balik lagi ke harga Januari ya, kan bisa lihat ya. Baru dia naik lagi lumayan tinggi di September gitu. September, Oktober, November, ini Desember ya. Januari. Oke, Januari dia masih sempat naik sebelum dia crash. Ya, jadi artinya kalau kita lihat, kita buat kesimpulan ya, marketnya itu bergerak secara dynamic dan parabolic gitu. Hampir untuk semua koin. Nah, pertanyaannya, apakah di ketika bullish nanti ya altcoin akan ikutan? Ya jawabannya yes, ya pasti. Meskipun dia nggak akan all time high, dia pasti akan parabolic meskipun parabolicnya cacat ya. Parabolic cacat itu kayak gimana contohnya, Bang? Parabolic cacat itu ya sebenarnya parabolic itu kan akan, nah ini sebenarnya udah, nah ini contohnya parabolic yang cacat. Ini tahun ya 2024 ya. Nah, dia sempat parabolic sampai ke Desember kemarin, tapi parabolicnya adalah parabolic yang cacat ya. Apakah semuanya parabolic cacat? Enggak semua. Dan apakah semuanya kan parabolic? Harusnya iya gitu. Tapi kita nggak tahu yang mana yang cacat, mana yang nggak cacat gitu. Nah, ini sebenarnya kan ya hitungannya tetap terhitung sebagai parabolic gitu ya. Nah, ini tetap hitungannya sebagai parabolic meskipun dia cacat. Nah, jadi nanti gimana? Apakah akan ada another parabolic lagi? Harusnya yes. Kalau kita lihat dari structure-nya, altcoin sekarang rata-rata mayoritas meskipun dia udah minus 80 sampai 90%, dia tetap akan membentuk parabolic yang nantinya juga ya misalnya naik, dia akan tetap membuat pola paraboliknya itu sendiri. Kayak gitu. Ya gimana menurut kalian?